Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kenalin dulu, nama aku Fadli dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini aku mau bikin video tentang materi fungsi, guys. Jadi aku nanti bakal jelasin apa itu fungsi, gimana penerapannya, sama contoh proyeknya ya, guys. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja, guys. Tanpa berlama-lama lagi. Oke, yang pertama itu apa itu fungsi? Pengertian fungsi dalam algoritma dan pemrograman itu sebuah blok atau bagian program yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil atau digunakan kembali kapanpun dibutuhkan, teman-teman. Dan kata lain, fungsi ini tuh membantu membagi program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih teratur dan mudah dikelola, teman-teman. Lanjut, mengapa fungsi digunakan? Nah, mengapa fungsi ini digunakan? Yaitu untuk yang pertama menghindari penulisan kode berulang. Nah, dengan kita memakai fungsi ini tuh kita cukup pakai satu fungsi aja dan bisa kita panggil kapan aja, teman-teman. Yang kedua adalah membuat program lebih terstruktur dan rapi. Ketiga, mempermudah pemahaman dan pemeliharaan program. Keempat, mempercepat proses pengembangan program. Dan yang terakhir adalah memudahkan kerja tim. Yaitu tiap orang bisa fokus mengerjakan fungsi tertentu sesuai tugasnya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada struktur dasar fungsi. Ini aku pakai contohnya Python ya, guys. Ini ada contoh programnya, itu def nama underscore fungsi, parameter satu dan parameter 2. Lalu di sini kita kasih return nilai yang dikembalikan. Nah, ini ada penjelasannya, teman-teman. Def kata kunci untuk mendefinisikan fungsi. Nama fungsi ini yang mewakili fungsi ya, teman-teman. Bebas, tapi jangan pakai spasi. Berarti kalau pakai underscore boleh ya, guys. Tapi kalau spasi itu udah nanti error programnya, teman-teman. Parameter satu, parameter 2 ini adalah data yang dikirim ke fungsi agar fungsi itu bisa diolah, teman-teman. Return mengembalikan hasil dari fungsi. Boleh ada atau tidak, teman-teman. Lanjut, nah di sini ada fungsi dengan parameter, teman-teman. Kalau tadi contoh struktur dasar, teman-teman, ini adalah fungsi dan parameter, yaitu input. Fungsi dan parameter adalah fungsi yang menerima nilai dari luar, biasanya dari pengguna atau bagian lain dari program, teman-teman, untuk diolah di dalam fungsi. Contohnya ini, def sapa, nama, print halo, nama, dan selamat datang. Contohnya ini, sapa Fadli, output halo Fadli, selamat datang. Oke. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ada fungsi dengan parameter atau input ya, teman-teman. Sini juga ada fungsi dengan nilai balik atau return. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang mengembalikan hasil perhitungan atau data menggunakan kata kunci atau return. Nilai yang dikembalikan bisa disimpan ke variabel dan digunakan lagi di bagian lain program. Nih, contohnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini aku bikin analogi fungsi dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Jadi fungsi itu dapat diibaratkan seperti blender yang menerima bahan atau input, memprosesnya, lalu menghasilkan juice atau outputnya, teman-teman. Artinya, fungsi itu menerima data, mengolahnya, dan mengembalikan hasil sesuai perintah yang diberikan. Oke. Nah, ini ada, maaf ini sebenarnya kesimpulan ya, teman. Sebentar, aku ganti dulu. Oke, teman-teman, ini udah aku ganti sama kameranya udah aku pindahin sini ya, teman-teman, biar udah ketutupan materinya. Ini ada istilah sama arti, teman-teman. Fungsi itu adalah bagian program yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian ada parameter, yaitu nilai atau data yang dikirim ke fungsi. Nilai balik atau return adalah hasil yang dikembalikan oleh fungsi setelah prosesnya berjalan. Pemanggilan fungsi yaitu cara untuk memanggil fungsinya, teman-teman. Fungsi dan parameter adalah fungsi yang menerima data dari luar. Sedangkan fungsi dengan nilai balik itu fungsi yang mengembalikan hasil perhitungan atau data, teman-teman. Ini kesimpulannya, oke. Nah, ini kita bakal langsung cobain aja ya, guys. Nah, penerapan fungsi dalam program yang sesungguhnya, gitu. Oke, langsung aja seperti biasa kita di Scratch sama Replit. Nah, teman-teman, di sini aku udah masuk ke website-nya seperti biasa. Ini aku juga udah bikin apa programnya, teman-teman. Di sini aku bikin program apa sih? Nah, bentar, teman-teman. Ini dia. Nah, di sini aku udah bikin programnya, teman-teman. Jadi kita tinggal memahami atau nanti aku jelasin juga, teman-teman. Sini. Jadi untuk fungsi sendiri itu cara bikinnya tuh gampang banget, teman-teman. Di sini. Ini aku udah bikin beberapa fungsi. Di sini ada define welcome user, double number, sama get username dan age. Di sini cara untuk membuat blok fungsi itu caranya gampang banget, teman-teman. Di sini ada tulisan make a block ini kalian bikin blok baru. Kalian tulis aja terserah tapi jangan di spasi ya, teman-teman. Kayaknya underscore. Nah, di sini ini kalian bikin fungsi ya, teman-teman. Terus ini ada add an input. Ini adalah input yang bisa kita masukkan ke fungsi yang kita mau, teman-teman. Nah, karena di sini aku udah bikin fungsi, jadi kita nggak usah bikin lagi, teman-teman. Nah, di sini kita coba baca ini ya, teman-teman. Ini nanti aja deh. Kita taruh bawah aja, teman-teman. Oke. Nah,
sini tuh, jadi tadi kan fungsinya untuk menyederhanakan program ya teman-teman. Jadi kita nggak usah nulis program yang berulang-ulang, kita cukup panggil fungsinya aja teman-teman. Nah, di fungsi welcome user ini itu tuh di dalamnya udah ada ini teman-teman, udah ada say hello username sama say user age teman-teman. Nah, jadi ketika benderanya ini aku klik, sebentar. Ketika benderanya ini aku klik, dia bakal say welcome user name dan 19 gini teman-teman. Hmm, oh iya, iya benar teman-teman. Oh ini enggak teman-teman. Nah, ini dilepas dulu. Ini nanti kita bakal pakai nanti tapi. Nah, di sini kan ada welcome user, username sama users teman-teman. Nah, di sini tuh aku pakai yang tadi namanya add an input teman-teman. Ini aku kasih inputnya tuh dua. Dia buat nama sama buat umur. Nah, di sini namanya aku kasih Ben sama X-nya tuh aku kasih 19. Coba kita ganti deh. Kita ganti ini. Oke, umurnya itu 21 deh, coba deh. Nah, ini ketika aku klik, dia bakal, nah seperti itu teman-teman. Dia bakal nyebutin input yang aku kasih. Nah, untuk catatan di sini tuh nggak boleh kebalik ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu input yang pertama itu input untuk apa dan input yang kedua itu untuk apa. Soalnya kalau kebalik jadinya malah aneh teman-teman nih. Coba ya. Seperti ini. Nah, nah seperti itu teman-teman. Jadi kita harus paham dulu fungsi atau input dari fungsi ini tuh untuk apa. Jadi nggak boleh kebalik ya teman-teman. Terus ini kan fungsi itu kan untuk menyederhanakan program ya teman-teman. Jadi ketika aku panggil welcome user ini satu kali, dia bakal menjalankan satu runtutan program ini teman-teman. Terus kalau aku panggil dua kali juga dia bakal ngejelasin dua kali teman-teman. Nih, dia coba aku kasih hmm, sebentar. Nih, ini terus ini ya teman-teman. Coba kita apply. Dia harusnya dua kali. Hello Ben, you're dua. Hello Alice. Oke. Jadi fungsi ini berjalan sesuai fungsinya teman-teman. Dia menjalankan runtutan program ini dua kali karena ini aku panggil dua kali ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada fungsi define double the number teman-teman. Di sini inputnya dikasih number, terus numbernya ini dikali dua karena ini kan double the number ya teman-teman. Aku pakainya set double number tuh number kali dua. Nah, ini kita taruh sini teman-teman. When benderanya klik, dia bakal double the number 4. Say variabel double number. Oh ya, di sini aku bikin ini juga ya, teman. Bikin variabelnya juga. Jadi kan di sini nge-set variabel. Jadi harus variabelnya tuh harus didefinisikan dulu, teman-teman. Di sini aku mau kasih nomornya tuh 16 deh. Nah, ini kalau aku klik, dia bakal jadi 36, teman-teman. Coba ya. Nih. Jadi kenapa dia jadi 36? Karena double the number dia dikali 2, teman-teman. Oke, mungkin buat yang perkalian gitu doang ya, teman-teman. Kita lanjut ke get username. Nah, di sini username itu kita yang masukin namanya ya, teman-teman. Jadi bukan melalui input, tapi melalui pertanyaan dari si sprite-nya ini, teman-teman. Oke, kita coba aja langsung di sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Get username, ask what's your name and wait, set name, transfer, set variable name ke jawaban yang kita berikan. Lalu si sprite-nya ini akan memanggil fungsi yang tadi, teman-teman. Fungsi yang si welcome user tadi berdasarkan get username ini, teman-teman. Oke, kita coba aja, teman-teman. Oke, what's your name? Oke, Brian. Oke, Brian. Ini, hello Brian, you are. Oh, di sini. Oh, gitu teman-teman. Jadi di sini untuk age-nya itu kita masukin sendiri ya teman-teman. Kita coba masukin di sini. Berarti kita pakainya input guys. Ini 17. Seperti ini ya. Oke. What's your name? Dom. Ini dia. Jack. Oke. Hello Jack, you are 70 years old. Oke. Nah, kalau gini teman-teman. Ini kan ada define get. Oh, ini kita gabungin ke ini aja teman-teman yang lengkap ya.
Oh ya, benar benar benar. Benar. Sebentar, sebentar. Berarti di sini kita buang, teman-teman. Terus kan ini ada get username sama user age ya, teman-teman. Ini aku juga udah bikin variable name sama age. Jadi di sini tinggal kita masukin aja, teman-teman. Kita pasangin aja. Jadi kita pakainya variabel. Sini terus di sininya, oh, maaf, ini kita pakai di sini kita pakai variabel. Di ininya kita juga pakai variabel. Ini buang aja. Jangan taruh sini aja deh. Taruh sini. Oke. Terus kita pakainya, oh ini, kita panggil fungsi di dalam fungsi, teman-teman. Jadi kita panggil fungsi get username sama get user age di sini. Terus kita nanti maininnya yang fungsi welcome usernya aja, teman. Ini di sini. Oke, kita langsung kerjain aja, teman-teman. Nah, jadi di sini tuh dia sebelum ngejalanin program yang ini, dia bakal ngelewatin yang ini dulu, teman-teman. Dan yang ini tuh tadi di bawah sudah kita coba di sini tuh dia nanyain dulu ya, teman-teman. Jadi kalau tadi itu kita pakainya input, ini kita pakai manual ya, teman-teman. Kita pakai mengisi manual. Oke, kita tulis chart. How old are you? 25. Oke. Hello chart, you are 25 years old. Oke. Jadi ini kita menggabungkan fungsi di dalam fungsi ya, teman-teman. Jadi di outputnya itu program kita cuma segini, teman-teman. Cuma sedikit banget. Tapi di dalamnya ada ini, ada ini, ada ini, teman-teman. Oke, mungkin seperti ini ya, teman-teman. Sesuai yang sudah aku jelasin di PPT tadi. Itu fungsi dari function atau fungsi itu sendiri adalah untuk mempersingkat program dan mempermudah. Nah, ini adalah penerapannya, teman-teman. Jadi kita bisa menaruh fungsi di dalam fungsi. Mungkin seperti ini, teman-teman, untuk yang stretch. Kita langsung lanjut aja ke yang replit atau kita pakai Python ya, guys. Oke, teman-teman. Jadi di sini aku udah masuk ke web replit-nya ya, teman-teman. Eh, Nah, di sini aku juga udah bikin program-programnya sama kayak di Scratch tadi, teman-teman. Sini ada welcome user, ada double number, get username, sama get user age. Ini aku udah bikin welcome user, double number, get username, sama get user age, teman-teman. Nah, di sini aku mau jelasin satu-satu. Sini ada pertama yang pasti itu ada import time, teman-teman, buat kita bikin time sheet-nya itu ya, teman-teman. Nah, di sini pertama ada def welcome user, yaitu username dan user age. Sini ada dua input ya, teman-teman. Nah, di eh, fungsi yang ini tuh kita nanti ngeprint hello plus username, kita menunggu 1 detik, print user age, dan kita menunggu 1 detik lagi ya, teman-teman. Nah, di sini aku pakai ini ya, teman-teman. Nah, kita panggil fungsinya welcome user dalam kurung ini inputnya, teman-teman. Nah, ya kita coba satu dulu deh, teman-teman. Ini kita coba apply welcome user. Ini aku kasih namanya itu Ben dan umurnya itu 19, teman-teman. Nah, dia bakal langsung nyebutin namanya sama umurnya, teman-teman. Hello Ben, you are 19 years old. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, kalau kita kasih 2 kali, dia juga bakal membacanya 2 kali ya, teman-teman. Seperti yang tadi. Hello Ben, 19, Grace, 18. Seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah fungsi yang pertama tadi kita buat. Oke, lanjut ke fungsi yang selanjutnya tuh. Di sini ada yang namanya double the number ya, teman-teman. Ini apa? Sorry. Sini ada print double the number, teman-teman. Nih, double the number ini tinggal kita masukin numbernya aja. Terus nanti dikalikan 2, teman-teman. Nih, fungsinya seperti ini, teman-teman. Ini kita langsung outputnya aja. Jadi print double the number ya, teman-teman. Nih, kita buka hashtagnya. Oh, di sini aku pakainya 8 ya, teman-teman. Coba aku ganti jadi 90 deh. Kalau dilipat gandain jadi dikalikan 2 jadi 100. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi nilai kita yang kita masukkan berapa tuh dia bakal masuk ke sini, lalu bakal di result dan sama dengan 60 kali 2, teman-teman. Seperti itu ya. Untuk fungsi yang itu cuma dikaliin 2 aja sih, teman-teman. Terus di sini ada get username sama get user age. Di sini tuh dia bakal nanya nama kita, teman-teman. Lalu dia bakal simpen di variabel atau ya variabel dia yang namanya username, teman-teman. Jadi seperti ini, dia bakal nanyain doang sih, teman-teman. Dia bakal masukin ke variabelnya. What's your name? Itu sih, teman-teman. Ya, dia bakal nge-input
nama aku nih di variabel dia doang sih teman-teman. Di get username sama get user age ini sama ya teman-teman. Dia hanya menginput nama. Nah, kita bikin program inputnya ini tuh kita masukin ke welcome usernya seperti tadi ya teman-teman. Ini get username-nya sama get user age-nya itu kita masukin ke welcome user. Nah, caranya gimana? Seperti ini teman-teman. Kita bikin dulu program get username sama get user age-nya dulu seperti ini teman-teman. Ini udah ya. Nah, terus buat kita masukin get username sama get user age-nya, itu kita masukin di sininya teman-teman, di output-nya. Jadi bukan cuma welcome user, tapi di sini tuh ada welcome user, get username sama get user age teman-teman seperti ini. Nih, jadi dia ketika menjalankan fungsi welcome user, dia tuh nggak langsung menjalankan ini teman-teman. Dia bakal melewatin fungsi yang ini dulu, baru dia menerapkan ke fungsi welcome user yang ini. Nih kita coba ya guys. What's your name ini Fadli. Oke, how old are you? 19. Oke. Nah, dia bakal menyimpulkan dari input yang kita kasih ya teman-teman seperti ini. Sebenarnya ini ada cara lain juga ya teman-teman di sini. Jadi get username sama get user age-nya itu kita taruh di sini teman-teman. Tapi kalau aku lebih suka yang seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang aku rubah itu di bagian outputnya. Kita outputnya itu ngelewatin si get username sama get user age teman-teman. Kalau welcome username kita tetap seperti ini. Ya sebenarnya harusnya yang diubah inputnya sih teman-teman. Cuman untuk keluarannya tuh sama aja. Jadi aku lebih suka mengganti yang outputnya. Ya mungkin seperti ini ya teman-teman buat program fungsi atau function yang di Rapid. Coba kita masuk ke activity atau tugas selanjutnya yang bakal kita kerjain ya guys. Ya teman-teman, jadi di sini aku juga bikin flowchart dari program kita tadi ya teman-teman. Ini adalah flowchartnya, yaitu pertama itu program di start. Ini di sini ada kita bikin flowchart buat yang double the number ini ya teman-teman. Ini define double the number ini start. Call double the number-nya, kita print hasil. Buat double the number-nya ini return the double number. Return result seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah flowchart-nya seperti ini. Untuk yang program kita yang tadi teman-teman. Oke, sebentar. Nah, kemudian di sini aku juga udah bikin flowchart buat aktivitas kita selanjutnya teman-teman. Jadi di aktivitas ini tuh nanti kita tuh bikin seperti kalkulator sederhana gitu ya guys. Kita bikin kalkulator sederhana dan di kalkulator ini tuh nanti kita bisa pilih kita mau menggunakan operasi apa. Seperti misal di sini ada operasi plus, operasi minus, atau pengurangan, perkalian, dan pembagian teman-teman. Oke, jadi dari awal tuh program di start seperti ini. Ini buat flowchart return-nya ya teman-teman di sini seperti ini. Lalu ini ada print instruksi, kita minta angka pertama dan angka keduanya teman-teman. Nah, buat angka pertama dan keduanya ini terserah user ya teman-teman. Jadi untuk kalkulator kita itu kita pakai dua dua variabel angka. Nah, lalu setelah memilih variabel angkanya, kita udah masukin datanya, kita pilih jenis operasi yang bakal kita pakai teman-teman. Ini kalau operasinya plus, itu kita memanggil fungsi pertambahan. Kalau operasinya minus, kita akan ambil fungsi kurangi angka 2 dengan angka 1. Atau sebaliknya juga boleh ya teman-teman. Kita bakal panggil fungsi pengurangan. Dan juga seterusnya perkalian kita panggil fungsi perkalian. Pembagian kita panggil fungsi pembagian. Lalu kalau di luar itu kita bakal print pesan error teman-teman dan menghentikan program. Oke, ini adalah flowchart dari activity yang akan kita kerjakan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kerjain di Scratch sama Revit ya teman-teman. Oh, di sini aku udah masuk ke program Scratch-nya. Ini aku jelasin satu-satu dari programnya dulu teman-teman sebelum aku mulai simulasiin ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada beberapa fungsi. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Ada 4 fungsi, ini udah plus ini splitting ya teman-teman. Jadi di sini ada fungsi yang print instruction ini kita disuruh provide two numbers and then an operation type. Oke, untuk operation type-nya ini ada pertambahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian ya teman-teman. Tergantung kita pilih angka untuk pengoperasiannya teman-teman. Oke, ini untuk programnya seperti ini. Oke, kita baca ya teman-teman. Di sini ada as, sebentar. Di sini ada as nomor 1 sama nomor 2. Ini seperti yang tadi aku bilang di flowchart ya teman-teman. Dia masukin angka pertama dan angka kedua di sini, terus kita masukin operation type. Satu untuk addition atau pertambahan, dua untuk subtraction, three for multiplication,
For division, teman-teman. Hmm, oke. Oke, kita langsung cobain aja, guys. Oke, kita langsung cobain aja biar nggak bingung, guys. Karena kita dengan mencoba ini kita bisa jadi tahu ya, teman-teman. Oke, nomor pertama ada 20. Nomor keduanya 35. Coba deh. One for addition, two for subtraction, three for multiplication. Oh, mungkin gini ya, teman-teman. Satu itu pertambahan, dua pengurangan, tiga perkalian, empat pembagian, teman-teman. Coba deh yang dua deh. Oh iya, yang dua pengurangan, teman-teman. Soalnya dia dikurang jadi minus ya. Oke, lagi deh. Aku mau coba yang empat, teman-teman. Oke, 50. Nomor duanya 30 deh. Kalau divisi itu pembagian, teman-teman. Nah, bagiannya seperti ini, teman-teman. Oke. Oh, coba gini, teman-teman. Kita coba kalau dibagi 0. Coba ya, guys. 30 sama 0. Wah, nih teman-teman. Dia nggak bisa dibagi sama 0 karena di if yang operation 4 ini, jika numbernya 0, ya, jika nomornya nggak 0, dia bakal nge-divide atau membagi ini. Else, kalau nomornya 0, dia bakal division by zero is not possible. Pembagian menggunakan 0 itu nggak mungkin, teman-teman. Jadi, setelah dia bilang nggak mungkin di sini, dia bakal menghentikan semua. Oke, stop all ya, teman-teman. Nah, oh, ini untuk kalau di luar pengurangan pembagian, kalian kalau sama pertambahan, dia bakal stop all juga. Nah, seperti itu. Tadi kita udah nyoba plus sama bagi. Kita coba yang perkalian deh, biar lengkap ya teman-teman. Ini sama 3 deh. Kita multiplication. Ini hasilnya 150 ya guys. Ini hasilnya benar berarti ya. Oke, kita coba yang pertambahan buat yang terakhir kali. Oke, biar lengkap ya teman-teman. Yang hasilnya adalah 62 teman-teman. Oke. Mungkin seperti ini ya guys. Untuk activity kita, kalkulator sederhana ini ada define fungsi splittingnya, ada perhitungannya, sama di sini kita bikin program if else menggunakan apa pemanggilan fungsi-fungsi di sini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita pindah di spreadsheet ya. Maksudnya Replit, kita pakai Python di Replit. Oke, untuk spreadsheet mungkin seperti ini, bisa dipahami. Oke teman-teman, ini aku udah masuk ke Replit-nya, dan di sini aku juga udah bikin program activity sesuai dengan spreadsheet-nya tadi ya teman-teman. Ini kan kalkulator sederhana seperti ini. Tapi kalau di Rapid ini bisa lebih ini ya teman, bisa lebih sederhana kalau menurut aku. Menurut aku ini lebih sederhana yang di Rapid. Seperti ini teman-teman. Jadi seperti yang tadi, dia mendefinisikan instruksi dulu, lalu mendefinisikan operasi-operasi yang terdapat dalam program ini teman-teman. Tambahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Nah, di sini kita baru mainin if else buat programnya teman-teman. Kita mainin if else dengan pemanggilan, enggak. Kita mainin if else-nya dengan pemanggilan fungsi-fungsi kita yang tadi teman-teman. Kayak ini, hasil tambah, tambah ini masuk ke definition function ya teman-teman. Kurang perkalian sama pembagian. Ini semua masuk ya teman-teman. Nah, di pembagian ini juga sama kayak tadi teman-teman, untuk pembagiannya di kalau 0. Nah, kalau pembagiannya 0, oh, oke. Ini kalau pembagiannya dengan 0 juga dia bakal berhenti ya teman-teman. Kalau else, kalau selain pembagiannya, selain peroperasiannya itu, selain yang ada di sini, dia juga bakal exit ya teman-teman. Nah, seperti ini langsung aja kita cobain teman-teman. Oke, untuk angka pertamanya kita kasih 10, 20. Operasinya aku mau yang 4 langsung deh, pembagian. Hmm, Sebentar teman-teman. Kita coba yang lain dulu. Kayaknya pembagiannya agak salah deh. Nih, kita coba yang 1, 2, 3 dulu teman-teman. 10, 20. Terus untuk operasinya aku mau yang 1 teman-teman. Ini hasil operasinya itu 30 teman-teman. Lanjut, kita cobain yang pengurangan. Ini aku mau 20 deh.
Kayaknya dia masih tetap ya, teman-teman. Dia ini tergantung ini ya, teman-teman. Jadi di sini aku masukinnya angka satu dikurangi angka 2. Sebenarnya sama aja sih walaupun dibalik-balik kayak gimana juga kalau pengurangnya lebih gede, dia tetap hasilnya tetap minus, teman-teman. Tadi udah aku balik, cuman sebenarnya ya sama aja. Kalau pengurangnya lebih besar juga jadinya negatif, teman-teman. Oke, ini buat yang pengurangan ya, teman-teman. Kalau kita mau coba yang buat perkalian. Nih, perkalian itu 3 ya, teman-teman. Nah, hasil operasinya itu 1.500, teman-teman. Jadi 30 kali 50 itu 1.500. Oke, mungkin seperti ini. Ini udah sesuai dengan yang activity 7 tadi ya, teman-teman. Ini sebentar, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi tadi itu ternyata di sini ada ini ya, teman-teman. Saya ada 2 kali nulis hasilnya. Jadi programnya itu bingung, teman-teman. Kenapa kok ditulis 2 kali gitu. Nah, kita lanjutin ya, teman-teman. Tadi kan udah sampai yang ke perkalian. Jadi sekarang kita coba yang di pembagian ya, teman-teman. Buat pembagiannya sendiri, aku mau gini, terus dibagi 2, teman-teman. Perkalian apa, operasinya itu yang 4. Nah, 30 dibagi 2 itu hasilnya 15, teman-teman. Sekarang kita coba buat pembagian yang pakai 0 ya, teman-teman. Kita pakai angka pertamanya itu 50, kita bagi dengan 0. Ini kita pilih yang pembagian, hasilnya bakal, nah, dia tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Karena apa? Karena di sini pembagian dengan 0 itu tidak mungkin ya, teman-teman. Dan di sini aku kasih else-nya itu tidak dapat melakukan pembagian dengan 0. Jadi if not, jika tidak, angkanya tidak 0, dia bakal jalan. Else, kalau iya, kalau ada nolnya, dia bakal ngeprint yang ini ya, teman-teman. Oke, ini print hasil operasi plus str. Oh iya, teman-teman, di sini kan aku masukinnya float ya, teman-teman. Jadi kenapa aku di sini ngasihnya float? Karena di sini tuh, jadi karena di sini aku kasih float tuh, dia jadi bisa pakai koma, teman-teman. Nih, aku tunjukin ya. Ini kita kasih 6,09. Kita pakai yang tambahan, teman-teman. Nah, dia bakal langsung munculnya seperti ini, teman-teman. Karena kita pakainya float. Float itu desimal per koma-koma gitu bisa ya, teman-teman. Oke, mungkin seperti ini, teman-teman, buat program activity fungsi kita. Tadi di Scratch juga udah aku bikin, aku jelasin juga di sini seperti ini, teman-teman, kurang lebih sama di apa activity 7 di Rapidnya. Mungkin kita akan setelah activity ini bakal ada project ya, teman-teman. Jadi aku bakal ajak teman-teman buat ngerjain project bareng-bareng nih, buat menerapin fungsi agar kita jadi lebih mengenal tentang fungsi ini. Oke, oke, teman-teman. Jadi di project akhir kita ini, aku mau buat project yang namanya itu school grade statistik, teman-teman. Jadi di project ini tuh nanti kita memberikan grade atau nilai list dari user. Kita bakal menanyakan grades dari user yang kisarannya tuh dari 0 sampai 10, teman-teman. Nah, nanti si user ini bakal ngasih kita list atau data nilai dari 0 sampai 10 itu, teman-teman. Lalu untuk berhentinya itu kita memilih -1 ya, teman-teman. Jadi kalau user udah memilih -1, dia bakal muncul hasil outputnya itu ada nilai minimum atau grade minimum, grade maksimum, dan average grade, teman-teman. Jadi bakal keluar grade terendah, grade tertinggi, sama grade rata-rata, teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya, aku bakal jelasin pakai flowchart yang udah aku bikin ya, teman-teman. Oke, oke, teman-teman. Jadi di sini aku udah bikin apa flowchartnya ya, teman-teman. Ini kira-kira kayak gini, teman-teman. Aku bakal jelasin satu-satu. Jadi di sini pertama itu ada programnya, kita start dulu, teman-teman. Kita start, terus kita bikin list kosong buat kita nempatin grades-nya ya, teman-teman. Seperti yang udah aku bilang tadi. Terus kita bakal meminta atau memanggil grades dari si user ini, teman-teman. Nah, nah, seperti ini kita get grades from usernya ini. Jadi di dalam proses yang ini tuh di dalamnya ada kayak gini, teman-teman. Dia bakal meminta grades dari user. Nah, jika ini ada if else, grade is -1, kalau iya, dia bakal berhenti atau mengembalikan nilai, teman-teman. Tapi kalau enggak, dia bakal memilih grade dia bakal masuk ke if else lagi. Kalau dia memilih di antara 0 sampai 10, dia bakal menambahkan grade ini ke listnya ya, teman-teman. Kalau enggak, dia bakal ngeprint error message.
Mungkin message-nya itu kayak nggak boleh di bawah nol atau kamu harus memilih di antara 0 sampai 10. Nah, ini bakal berulang terus sampai si usernya ini memilih -1 untuk menghentikan programnya ya teman-teman. Jadi selama si user ini memilih grade di antara 0 sampai 10, grade-nya itu bakal ditambahin terus ya teman-teman di listnya ini. Tapi kalau si user udah memilih -1, dia bakal stop dan akan mengembalikan nilai. Oke, nah terus di sini kita kan udah dapat grades dari usernya ya teman-teman. Number of grades lebih besar dari 0. Nah, kalau number of grade-nya lebih besar dari 0, dia bakal lanjut ya guys. Soalnya kalau lebih kecil dari 0 ya apa yang mau dihitung gitu. Gak ada yang mau dihitung kan kalau lebih kecil dari 0. Nah, sini ada print grades and number of grades. Ini akan di print dulu teman-teman. Grades-nya apa aja dan banyaknya berapa gitu. Nah, terus setelah kita mengetahui grades-nya, kita udah mendapatkan grades dari usernya itu, kita bakal menghitung nilai minimalnya teman-teman. Nih, kita akan menghitung list minimumnya, kita akan set minimum ke first element. Jadi kalau misal nih, ada elemennya atau grade-nya itu 5, 8, 7. Nah, si 5 ini, 5, 5, 8, 7. Nah, si 5 ini tuh bakal di set ke elemen yang paling kecil teman-teman, atau minimum. Jadi, setelah si 5 ini udah di set ke minimum, dia bakal mencari lagi. Nah, setelah 5 itu kan 5 lagi. Nah, 5 itu kan masih enggak lebih kecil dari 5, jadi akan lanjut. Lalu ada 8, 8 juga enggak lebih kecil. Lalu ada 4. Nah, 4 ini yang bakal jadi minimum minimum elemen atau grades-nya ya, teman-teman. Jadi dia bakal dicari dalam sebuah list itu yang paling kecil. Nah, ini last grade of grade list. Jika iya, dia akan mengembalikan nilai minimum. Jika enggak, grade-nya akan lebih besar dari minimum. Nah, ini ada if else lagi teman-teman. Jika grade-nya lebih besar dari minimum, dia akan balik ke sini teman-teman. Tapi kalau lebih besar dari minimum, dia akan set minimum to grade. Ini kayaknya salah deh. Oh iya, teman-teman. Ini kayaknya gini deh. Nih. Nah, jika grade-nya lebih kecil dari minimum, maka dia bakal set minimum ke grade yang lebih kecil ini teman-teman. Tapi kalau lebih besar, dia akan balik ke sini dan mengembalikan nilai. Ini kan untuk minimum udah ya teman-teman. Kita lanjut ke max sama average. Buat max ini, kita mencari nilai maksimum ya kurang lebih sama ya teman-teman. Mungkin bedanya cuma di ini. Kalau ini kan diambil yang lebih kecil dari minimum. Nah, ini diambil yang lebih besar dari maksimum, teman-teman. Ini masih sama. Set maksimum to first element, last grade of grade list. Ini masih sama ya, teman-teman. Dia mencarinya yang maksimal atau lebih besar dari nilai tertinggi. Nah, itu yang dijadikan set maksimum to grade. Oke, kemudian ada yang namanya average, teman-teman. Average ini flowchartnya simple ya, teman-teman. Dia cuma menjumlahkan semua elemennya, lalu membaginya dengan banyak elemen atau listnya ya teman-teman, banyak atau panjang dari list blank lah caranya gitu teman-teman. Oke, di sini ini adalah instruksinya tadi, berarti di sini ada empat fungsi ya teman-teman. Yang pertama ada instruksi, ada minimum, maksimum, sama rata-rata. Oke, lanjut di sini ketika sudah mencari minimum, maksimum, dan rata-rata, dia bakal menampilkan hasil. Hasilnya itu terendah, tertinggi, dan rata-rata teman-teman. Setelah ini sudah di print hasilnya, lalu program akan berhenti. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk flowchartnya seperti ini. Kita bisa langsung cobain aja project kita ini di Sketch dan Replit ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku udah masuk ke Sketch ini. Ini juga aku udah bikin program buat project kita. Ini project school Blitz ya teman-teman. Oke, bakal aku di sini bakal jelasin satu-satu ya teman-teman. Di sini tuh ada 4 fungsi. Yang pertama aku mau jelasin di sini teman-teman. Oke, di sini tuh ada namanya fungsi define get grades from user. Jadi nanti di fungsi ini tuh dia bakal menjalanin program yang mana dia tuh menanyakan grades dari usernya teman-teman. Jadi dia bakal ask grade, next grade, grade-nya itu jika sama dengan main 1 dia bakal false. Oke, seperti ini. Jadi grades yang dimasukkan itu tuh lebih besar dari main 1 dan lebih kecil dari 11 atau 0 sampai 10 ya teman-teman. 0 sampai 10. Terus kalau dia kalau apa memilih main 1 dia bakal berhenti teman-teman. Nah, ini setelah dia masukin grades-nya, dia bakal menambahkan grades ke
dia bakal menambahkan grades ke ini teman-teman, ke list ya. Oke, sebentar ini aku tunjukin ini ya teman. Oke teman-teman, nah, ini aku mau nunjukin flowchart kita yang sesuai tadi di program kita ini ada get grades from user ini juga masuk di flowchart ya teman-teman. Jadi dia menanyakan atau meminta data grades mulai dari si usernya teman-teman. Dengan ketentuannya seperti ini. Nah, ketentuannya seperti ini jika min 1 dia bakal berhenti dan mengembalikan nilai. Jika di antara 0 sampai 10 atau min 1 sampai 11, dia bakal menambahkan nilai grades-nya itu ke ini ya teman-teman. Dia bakal menambahkan nilai grades-nya itu ke list grades. Oke, itu untuk fungsi instruksi. Kita lanjut ke fungsi yang compute list minimumnya teman-teman. Jadi di list minimum ini sesuai flowchart kita, ini teman-teman dia bakal men-set minimum first element. Jadi dia bakal nge-set minimum ini ke item satu dari list ini teman-teman. Oke, lalu indeksnya juga dibuat satu. Lalu dia bakal nge-repeat panjang dari grades. Jadi misal ini panjang grades-nya ada berapa? Contoh di sini ada 6. Dia bakal mengeluarkan output tuh range of grades itu 6 ya teman-teman. Nah, ini jika item indeksnya itu lebih kecil dari minimum, dia bakal nge-set minimum ke indeks grades atau nge-set yang lebih rendah dari minimumnya tadi itu menjadi yang minimum. Seperti yang ini teman-teman. Grade-nya lebih kecil dari minimum, dia akan set minimum to grade. Seperti ini teman-teman. Lalu indeksnya akan bertambah menjadi 1. Oke, ini untuk minimum, tapi untuk maksimum ini kurang lebih sama ya teman-teman. Cuman beda di ininya lebih besar dari seperti ini teman-teman. Jadi untuk nilai pertamanya itu di set ke maksimum. Lalu ketika ada nilai yang lebih besar dari set maksimumnya, set maksimum tersebut akan dimasukkan ke list grades dengan maksimum teman-teman. Set maksimum to item index of grades. Lalu change indexnya akan bertambah by 1. Terus untuk length of grade-nya sama seperti eh, sama seperti yang minimum tadi teman-teman, dia bakal menyebutkan panjang dari grade-nya ya. Jadi walaupun itu minimum ataupun maksimum, sama-sama menyebutkan panjang dari list-nya. Lalu di sini ada average. Average ini dia menghitung rata-rata ya teman-teman. Rata-rata dia akan menambahkan, saya akan set sum untuk keyboard. Dia akan menambahkan semua elemen yang ada di list ini, lalu membaginya dengan rank of grades-nya teman-teman. Nih, seperti ini. Sum per rank of grades. Itu akan ngeset average. Jadi dia bakal ngeset average-nya itu ke sum atau pertambahan dibagi penjumlahan dibagi panjang dari grade-nya ini teman-teman. Itu nanti ketemu rata-ratanya teman-teman. Oke, mungkin itu untuk fungsinya jelasin buat struktur programnya ya teman. Ini di struktur programnya ini grades-nya itu di reset dulu teman-teman. Jadi grades-grades yang ada di program sebelumnya itu dia bakal hilang. Lalu dia akan menjalankan fungsi get grades from user. Nah, di fungsi get grades from user ini di programnya bakal menanyakan dan jawabannya itu dimasukkan ke grade ya teman. Dan syaratnya ini dia harus di antara min 1 sampai harus lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 11 atau 0 sampai 10 teman-teman. Ini length of grade-nya sama dengan 0. Then you have not given any grade. Jadi kalau 0 itu nggak masuk ya teman-teman karena 0 kan nggak ada grades-nya, nggak ada yang mau dihitung gitu. Nah, dia akan menunggu lalu dia akan stop. Lalu dia akan say you see ini length of grade-nya. Jadi dia bakal nyebutin length of grade-nya berapa dulu. Lalu dia akan bilang you give misal di sini kan ada teman-teman you give 6 grades. Wait a second, dia bakal menjalankan fungsi minimum, maksimum, dan average. Untuk minimum, maksimum, dan average ini dia hanya perhitungan ya teman-teman. Dia mencari nilai yang paling bawah, paling tinggi, dan rata-rata. Nah, setelah fungsi-fungsinya sudah berjalan, dia bakal say minim, minimal dia maksud apa menampilkan nilai minimum teman-teman. Minimal itu minimum, maksimal itu maksimum, dan average itu nilai rata-rata ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Kita langsung cobain aja teman-teman buat programnya. Ini aku bakal start. Oke, next grade-nya aku mau 10. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman karena harus 0 dan sampai 10. Jadi kan 50 itu lebih dari 10, jadi nggak bisa. Terus aku mau 9, ini juga nggak bisa teman-teman karena dia lebih rendah dari min 1. Jadi nggak boleh. Jadi aku mau 4 ya. 4, 5, 1,
tiga deh, 3, 9, 0, 8. Nah, seperti ini teman-teman. Terus untuk menghentikannya itu main satu ya teman-teman. Jadi kita udah nggak mau ngasih grade lagi. Nah, you've given 6 grades. 6 grade itu panjang dari listnya ini ya teman-teman. Jadi aku udah ngasih 6 nilai ke split ini, ke program. So, untuk minimalnya itu satu, untuk yang terendah, maksimalnya itu 9, dan untuk rata-ratanya itu ada 5 ya teman-teman. Ini rata-rata diambil dari penjumlahan ini semua dibagi 6. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi dari ini tuh kita jadi ini ya teman-teman. Programnya itu nggak usah, kalau kita nggak pakai fungsi kan ini harus ditaruh di sini semua, lalu buat instruksi juga ditaruh di sini, dan itu bakal jadi panjang banget ya teman-teman. Jadi dengan adanya fungsi ini tuh kita jadi lebih mudah buat eh, ngeprogram suatu sistem teman-teman. Contohnya seperti ini, seperti project ini. Oke, seperti biasa, aku bakal lanjut bikin di grafiknya ya teman-teman buat program Python. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, jadi kita udah bikin program di grafik ya teman-teman. Ini project kita tadi ya teman-teman. Ini kurang lebih sama kayak di Scratch tadi, cuman ini menggunakan bahasa Python ya teman-teman. Jadi aku bakal jelasin satu-satu. Di sini ada def grade from user ini sama kayak fungsi kita yang tadi yang ini. Sini juga ada 4 fungsi kok sama kayak yang di Scratch tadi. Satu, dua, tiga, empat ya teman-teman. Ini ada 4, terus ini programnya teman-teman. Oke, di sini ada def grades, def grades from user, grades-nya belum terisi as grade not true. While as for grades, grades sama dengan integer input next grade. Ini nanti bakal di print ya teman-teman. Jika grade-nya sama dengan min satu, maka dia akan false, akan berhenti teman-teman. Jika kalau enggak, dia lebih besar dari nol, lebih besar sama dengan dari nol, dan lebih kecil sama dengan dari 10. Jadi antara 0 sampai 10 sama seperti tadi ya teman-teman. Ini ya. Karena di sini kan nggak ada kurang lebih sama dengan. Jadi di sini misalnya kayak gini teman-teman. Kan kalau di rapid kan ini ada kurang lebih sama dengan, jadi lebih praktis pakai yang ini teman-teman. Lalu else-nya print please provide grade between plus 0 and 10. And 1 to stop. Oh, berarti jika lebih atau kurang dari 0 dan 10, dia bakal ngeprint yang ini teman-teman. Please provide a grade between 0 and 10. Ini teman-teman. Kalau dia kliknya min 1, dia bakal berhenti dan meneruskan program yang ini teman-teman. Oke, di sini ada definition compute list minimum, compute list maksimum, dan compute list average. Compute list minimum ini sama seperti tadi teman-teman. Ini ada for number in, number as per list. Jika numbernya lebih kecil dari minimum, minimum sama dengan number dan seterusnya. Jadi misal ada number yang lebih kecil lagi, minimumnya bakal ambil yang number ini. Jadi minimum sama dengan number. Ini di sini sama ada for number in number and square list. If number lebih besar dari maksimum, maka maksimum sama dengan number teman-teman. Jadi, oh ya, di sini ada return minimum dan return maksimum ya teman-teman. Jadi jika ini sudah selesai, dia akan mengembalikan nilai. Kalau ada definition compute list average atau rata-rata teman-teman. Sum sama dengan 0. For number in number list sama dengan sum plus sama dengan number. Jadi ditambahkan dulu semua teman-teman. Lalu average-nya itu sum dibagi sum atau pertambahan tadi dibagi length of the list, number list ya. Dijumlahkan dulu lalu dibagi banyaknya grade atau nilai yang ada di number list ini teman. Nah, untungnya untuk yang terakhirnya itu ada return average teman-teman. Oke, di sini ada programnya teman-teman. Ada grade sama dengan get grade from user. If line grade ini jadi 0 dulu teman-teman. Seperti yang tadi ini jadi 0 dulu. Seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya 0. Ya, lalu akan memperingat ini given panjang dari listnya itu ada berapa, terus grade. Terus dia akan menghitung lalu ngeprint ini ya teman-teman. Tentunya ini pakai program yang di sini teman-teman. Jadi kalau dia main satu dia bakal berhenti, kalau dia lebih dari 0, dia lebih dari 10 atau kurang dari 0, dia juga bakal ngeprint yang ini. Kayaknya fungsi yang ini ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung cobain aja di grafik teman-teman. Oke, next grade-nya aku mau kasih seperti tadi, kita coba yang di atas 50 dulu. Nah, ini dia bakal print, please provide a grade between 0 and 10, yang satu to stop. Jadi tetap nggak bisa ya teman-teman. Kita kasih min 8 juga dia bakal seperti itu. Oke, berarti kita kasih seperti ini. Aku maunya, aku mau kasih banyak ya teman-teman. Oke,
Mungkin udah, aku stop pakai min satu ya teman-teman. Oke, yuk give golden base. Minimalnya itu satu, karena di sini ada satu satu ya teman-teman. Ini yang paling kecil di sini. Terus ada maksimalnya itu 9, di sini ada banyak banget 9 di sini. Terus ada lagi average-nya 6, 6,182. Ini hasil dari pencobaan ini semua dibagi 12 ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman untuk proyek kita kali ini. Ini sangat memudahkan ya teman-teman jika kita memahami apa itu fungsi dan bagaimana penerapannya. Dia bakal benar-benar membantu kita lah kalau kita membuat program yang panjang. Nah, di sini dia kita bisa panggil si average, panggil si maksimum, minimum, dan break condition ini kapanpun dan berapa kali aja kita pengen, kita bisa teman-teman. Jadi seperti itu, seperti materi yang sudah saya jelaskan tadi. Fungsi itu fungsinya untuk memperingkas dan memudahkan dan efisiensi dari program ya teman-teman, meningkatkan efisiensi dari program. Oke, mungkin itu dari aku teman-teman. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf atau salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ilmu dari yang aku sampaikan hari ini tentang fungsi dan penerapannya di program ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Saya Fadli, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.